Kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa. Ibu Negara Iriana Joko Widodo menggelar kerja bakti membersihkan Pantai Galala Hatifah Kecil di Kota Ambon, Maluku. Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati Hari Sampah Nasional yang jatuh, Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada 21 Februari hari ini. Bersama pengurus Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja atau OASE KK, Ibu Negara mengawali kegiatan bersama dengan senam bersama seluruh peserta kerja bakti yang diikuti oleh 600 orang ibu-ibu Persit Kartika, Chandra Kirana, Ibu Bayangkari, Polda Maluku, dan juga Jalasena Stri Armada Timur dan masyarakat Maluku di Jembatan Merah Putih. Di hadapan seluruh peserta, Iriana meminta kepada istri Gubernur Maluku, Reti Assegaf, agar meneruskan kegiatan bersih-bersih pantai dan menyosialisasikan lingkungan bersih di Ambon, Maluku. Dalam kesempatan ini, OASE KK menyumbangkan 100 tempat sampah untuk Kota Ambon yang diberikan kepada perwakilan tokoh masyarakat Kota Ambon, Provinsi Maluku. Terima kasih. Seluruhnya silakan yang masih berada di atas. Lewat sana bisa. Ya, 21 Februari hari ini diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional, serangkaian kegiatan untuk mengedukasi masyarakat agar peduli sampah digelar di berbagai tempat di tanah air. Apa saja yang dilakukan dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional pada tahun ini? Kita akan membahasnya bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang berada di Gedung Manggala Wana Bakti, KLHK Jakarta. Selamat pagi Bu Siti, apa kabar? Baik, Mas Ayu, selamat pagi, terima kasih. Apa kabar? Ya, baik Bu Siti, selamat Hari Peduli Sampah Nasional. Kalau di tanggal 21 Februari ini kira-kira kalau di bayangan Ibu, kalau kita refleksi dulu, bagaimana perkembangan kepedulian sampah publik atau warga negara Indonesia secara keseluruhan? Terima kasih Mas Ayu, ini kan peristiwanya dari Lewi Gajah tahun 2015 ya. Kalau kita lihat dan pakai ukuran-ukuran kebijakan, maka sebetulnya katakan dari 2015 ke 2018 aja progresnya ada. Misalnya kelola sampah itu sekarang sudah 72%, di 2015 itu masih 64%. Kita memang punya problem dalam mengurangi sampah. Jadi kalau lihat datanya, sekarang itu kita baru mampu mengurangi sampah dari sumbernya itu hanya kira-kira 3%. Tapi di 2015-nya masih sekitar 1%. Berarti di 2005 dulu lebih parah kondisinya gitu ya. Nah, tetapi ada hal yang sangat baik dari perjalanannya, yaitu dinamika dari komunitas. Saya boleh mengatakan bahwa di 2006, 2007, 2016, 2017, 2018, dinamika publik dan kepeduliannya terhadap masalah sampah ini sangat-sangat baik. Tetapi memang hal-hal yang positif ini dalam dinamika masyarakat seharusnya lah mendapatkan tanggapan dan kolaborasi fasilitasi yang baik dari pemerintah. Itu sebabnya saya kira saya terima kasih OASE dipimpin Ibu Negara di lapangan bekerja untuk ini, dan hari ini pada tanggal 21 Februari 2019 sekaligus nanti akan dicanangkan oleh pemerintah tentang Gerakan Indonesia Bersih. Jadi yang dilakukan oleh Ibu Negara adalah proses mengawali Gerakan Indonesia Bersih itu. Jadi sebetulnya ke depan kelihatannya makin keren Mas Wahyu, tinggal bagaimana nanti kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, itu dia Ibu, mungkin yang belum terlihat begitu antara kolaborasi dari warga, terutama dari pemerintah daerah yang langsung bersinggungan langsung dengan warga yang tinggal. Ada banyak masalah sebenarnya, problem yang kita lihat akhir-akhir ini. Misalnya kalau yang kita lihat di Bekasi beberapa waktu lalu, kalau tidak salah bulan lalu Bu, ketika ada satu kali sungai yang memang pemandangannya sangat tidak enak dilihat karena ketebalan sampah di sana lebih dari 1 meter. Karena tidak digarap dengan baik, kemudian juga perilaku warganya masih kerap membuang sampah di sungai. Itu bagaimana Bu? Kalau tadi Bu katakan kepeduliannya meningkat, tetapi ternyata
kita masih disuguhi oleh pemandangan-pemandangan yang kurang sedap. Ya, Mas Wahyu, memang kalau kita bicara yang gundukan-gundukan dan penimbunan ataupun penempatan sampah di sungai-sungai, yang di Bekasi itu Kali Pisang, kita juga sudah lihat. Saya juga lihat hal yang serupa di tempat lain, serem-serem, ada yang udah tinggi-tinggi, malah saya udah bilang hati-hati kalau longsor, bisa berbahaya. Jadi ini memang masalahnya karena dia merupakan, pertama, dia masalah kumulatif. Yang kedua, memang masalah sampah ini cost center. Artinya masih sulit gitu ya untuk pemerintah daerah mengalokasikan APBD-nya banyak. Untuk menangani misalnya gundukan sampah atau kita biasanya secara teknis bilang tempat pembuangan akhir sampah, itu juga nggak gampang. Artinya ada biaya di situ yang harus di-spend, harus diberikan oleh pemerintah daerah. Itu kalau hitung-hitung kira-kira ya, satu TPA itu harganya bisa 30 sampai 45 miliar, Mas Wahyu. Oleh karena itu saya kira ini memang harus integratif dari hulu sampai hilir. Dari hulu tuh dari sumbernya, di hilir tuh di tempat pembuangannya. Kita sih maunya yang dibuang itu justru sedikit lah, gitu ya. Karena sekarang paradigmanya sudah harus kita rubah dari sampah sebagai sumber masalah, itu sudah bisa menjadi sampah sebagai sumber daya, gitu ya, sesuatu yang bisa menjadi bernilai ekonomi. Ini nanti di dalam launching Gerakan Indonesia Bersih yang dikoordinir oleh Kemenko Maritim, dan nanti juga akan disampaikan oleh Bapak Ibu Menteri, Ibu Menko dan lain-lain, bahwa ada satu proses integrasi pada berbagai sektor dan juga pada berbagai vertikal dan horizontal. Jadi sektoral dan ke regional. Jadi saya kira ini saat yang baik. Kenapa tadi saya bilang dinamika masyarakatnya tinggi? Karena komunitasnya bergeraknya sangat cepat. 2016, 2017, 2018 itu gerakan komunitas untuk serentak melakukan kebersihan di lokasi itu juga sangat baik. Saya juga sudah mengikuti dan juga turun di lapangan di beberapa kota. Jadi Mas Wahyu, saya kira ini momentum yang sangat baik. Hari ini pada tanggal 21 Februari 2019 kita mencanangkan Gerakan Indonesia Bersih itu sesuatu yang sangat-sangat baik. Terima kasih Mas Wahyu. Iya. Bu Siti, saya ingin sedikit menyinggung karena tadi Anda sudah menyebut di pemerintah daerah terutama yang kesulitan untuk mengalokasikan anggaran untuk mengolah sampah, APBD-nya masih sulit untuk mengalokasikan dana yang begitu besar untuk TPS saja tadi sampai puluhan miliar rupiah. Apakah ini yang kemudian dirasakan oleh masyarakat? Mungkin saya boleh sedikit curhat begitu Bu. Di rumah saya pun juga kesulitan ketika bisa dalam satu pekan itu sampah satu perumahan, satu kompleks perumahan itu bisa menumpuk sampai berhari-hari, 3-4 hari karena alasan tidak ada petugas yang mengangkut sampah kemudian dibawa ke tempat pembuangan sampah. Di kontak ke kelurahan juga jawabannya tidak ada armada yang memadai. Apakah itu cerminannya hingga ke tingkat bawah, dan kemudian bagaimana solusinya ketika pemerintah daerah juga kesulitan anggaran itu? Selain tadi ada program-program yang terintegrasi dengan banyak pihak tadi. Ya, Mas Wahyu, itu bagian dari rantainya. Ya, yang saya bilang tadi dari hulu sampai ke hilir. Hulu itu artinya sumber-sumber sampahnya dari rumah tangga. Mengkolek atau mengumpulkan sampah dari rumah tangga ke tempat-tempat pengumpulan sementara atau TPS, lalu sampai akhirnya ke TPA, itu ada prosesnya. Memang sangat dirasakan. Ini kan Bapak Presiden dan Menko, Ibu Menko, Pak Menko semua sudah mencoba dan beberapa menteri untuk menyiapkan sampah menjadi energi, ya. Pernah dengar ya itu ya, di beberapa kota, di 12 kota gitu ya. Nah, problemnya kemudian adalah bagaimana mengkolek sampahnya dari rumah tangga. Jadi ada tipping fee di situ. Nah, ini kemarin sudah dibahas Menteri-Menteri Keuangan, Bappenas, Menko Maritim, KLHK juga itu. Pemerintah akan menyiapkan skema kebijakan untuk persoalan ini. Ini termasuk yang saya katakan tadi harus kita selesaikan bersama-sama. Jadi kalau di TPS atau tempat pembuangan sampah sementaranya
itu juga dari KLHK ada fasilitasinya, misalnya untuk reduce, reuse, recycle. Jadi kita menyiapkan juga fasilitasi yang kecil. Kalau yang TPA besar-besar itu karena konstruksinya besar dan mahal, dan memang ada struktur pembagian kewenangan di antara menteri-menteri, itu dibina oleh Kementerian PUPR. Jadi Mas Wahyu, inilah kompleksitas persoalan sampah itu kita coba selesaikan dengan melihat mulai dari kebijakannya, sampai apa yang ada, apa masalahnya, apa potensi dinamika masyarakatnya, bagaimana dukungan aktivisnya, itu semua sekarang kita himpun, begitu ya. Jadi saya sendiri juga melihat bahwa pada satu kompleks komunal, kayak misalnya di perumahan gitu ya, seperti yang Mas Wahyu contohkan, itu sebetulnya pengelolaan sampah, kan rata-rata banyak pada buangnya itu yang sementara tuh di tepi sungai ya. Nah itu sebetulnya seperti contoh di beberapa daerah di Kerawang atau di Ciliwung sini di sekitar Tebet Kampung Melayu, itu juga bisa dikombinasi dengan yang kita sebut ekoriparian. Jadi di tepi sungai itu lalu dibikin bagus, jadi nggak lagi jadi tempat timbunan sampah. Di situ ada daur ulangnya, di situ ada forum untuk komunikasi warga dan lain-lain. Oleh karena itu memang inilah saat yang sangat baik dan tepat ketika dimulai gerakan Indonesia Bersih ini untuk mengumpulkan semua kebijakan dan semua pola-pola operasional dan berbagai masalah yang ada untuk kita selesaikan. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Wahyu. Iya, dan kampanye 3R itu ya, reduce, reuse, recycle yang terus digalakan. Ya. Bahkan kalau di kalangan LSM sekarang katanya udah 5R Bu ya. Reduce, reduce lagi baru ya, recycle, kemudian di reuse. Tetapi kalau saya lihat dari rangkaian HPSN tahun ini, kita lihat, kalau saya lihat ada temu karya Bank Sampah Nasional. Nah soal bank sampah ini kan menjadi salah satu solusi tersendiri dalam beberapa tahun terakhir ini. Progresnya bagaimana Ibu soal bank sampah ini? Wah, saya kira ini bagian prestasi yang sangat baik. Saya udah lihat pola-pola bagaimana mengumpulkan sampah di Eropa. Saya udah lihat yang di Belgia, di Jerman. Saya juga udah lihat yang di Jepang, di Korea. Kayaknya yang seperti bank sampah nggak ada deh di dunia kecuali di Indonesia. Dan itu modal. Saya selalu bangga bahwa modal sosial bangsa Indonesia, gotong royong itu di negara-negara lain hampir nggak ada karena sama mereka dibuat mekanistik. Oleh karena itu ini kita bagus banget, progresnya bagus. Jadi dari 1.700 bank sampah, sekarang itu di tahun 2015 awal itu sekarang udah 7.480-an bank sampah. Jadi bagus banget, omsetnya juga bagus, progresnya bagus, makanya dia tumbuh nanti berkembang menjadi sirkular ekonomi. Jadi sampahnya dikolek, dijadiin sumber daya, lalu akhirnya menjadi sumber ekonomi keluarga. Jadi keren Mas Wahyu bagian ini, dan ini yang akan kita eksplor juga. Oke, Bu Siti, tahan sebentar, saya ingin mengeksplorasi lagi soal bank sampah ini yang sudah ada 1.700-an bank sampah. Ini tentu menarik warga tentunya ketika dibalikan lagi ada perekonomian, ada sumber ekonomi baru dari pengelolaan bank sampah ini. Sesaat lagi kita tahan sebentar Ibu, karena kita harus jeda, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ya baik, kembali kita lanjutkan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Bu Siti, menarik sekali tadi yang Anda jelaskan soal bank sampah. Kalau yang saya baca-baca ini kabarnya ada warga yang dalam 1 tahun itu secara total bisa mendapatkan uang sampai jutaan rupiah Bu dari bank sampah itu. Itu benar tidak Bu? Ya, Mas Wahyu, sekarang itu kira-kira pertumbuhan keuntungan atau benefit ekonominya dari 7.488 bank sampah di 2018 itu sudah 2 miliar lebih. Waktu tahun 2015 saya ke Makassar, lihat satu tuh dia paling satu hari itu omsetnya 200.000 apa 300.000, itu 2015 ya. Sebulan tuh bisa 2 juta, 4 juta gitu.
Tapi pada saat 2015 itu jumlah bank sampah masih 3.000, nggak nyampe 3.100. Sekarang udah 7.000. Jadi ini bagus sekali. Sekarang nasabahnya juga sudah hampir 210.000 se-Indonesia. Kemudian saya juga bersyukur karena ternyata program ini juga ditangkap oleh BUMN. Jadi Kementerian BUMN, saya ada waktu beliau melapor kepada Bapak Presiden bahwa bank-bank sampah ini dan nasabah-nasabah sampah ini ada kemungkinan nanti bisa dikonek untuk sampah plastiknya itu misalnya dinilai dengan identik berapa gram emas. Nah seperti gitulah. Jadi yang menggembirakan menurut saya di 2019 ini adalah ruang-ruang untuk kolaborasinya itu makin mengerucut begitu ya. Jadi ini bagus sekali. Artinya bank sampah kita ini bisa menjadi sesuatu banget juga dan direkognisi atau dikenali dengan baik oleh internasional, terutama dikaitkan dengan sampah plastik. Bank sampah kita itu kalau lihat komposisi sampah yang masuk itu 30% plastik yang masuk ke situ. 26% kertas, sisanya itu ada kaca, aluminium, dan lain-lain. Dan apa yang dilakukan oleh bank sampah terhadap sampah yang masuk itu, yaitu 50% mereka lakukan daur ulang. Kemudian 48% dikomposting, artinya yang organik-organik dijadiin pupuk dan lain-lain. Kemudian 2% itu didaur ulang kerajinan tangan. Nah sekarang yang kami katakanlah kita pemerintah juga lagi lihat ini kalau kerajinan tangan lalu off takernya siapa, pemasarannya bagaimana. Jadi Mas Wahyu, dinamika masyarakat di bank sampah ini memang luar biasa baik. Pemerintah juga memikirkan bagaimana memfasilitasi ini supaya melembaga dengan baik karena kekuatan kelembagaan itu akhirnya menjadi sangat penting. Jadi saya kira makin bagus lah, dan 2018, 2019 menurut saya itu sebuah recognition atau sesuatu yang terjadi begitu dinamis dan sangat baik. Tentu kita berterima kasih kepada semua para aktivis pendamping dari bank sampah, karena kalau kita lihat ya Mas Wahyu, gerakan masyarakat itu hampir tidak mungkin tanpa dukungan dari para pendampingnya yaitu aktivis. Demikian Mas Wahyu, terima kasih. Ya, para LSM ya. Ya, Bu Siti tadi menarik ketika Anda katakan 30% itu dari sampah bank sampah itu 30%-nya plastik. Ini kira-kira cukup tidak dengan keberadaan bank sampah ini untuk mengedukasi masyarakat, terutama bagaimana membuang sampah plastik dengan tepat dan benar? Kita tahu ini jadi problem besar dunia, bahkan ada satu riset yang menyebutkan there will be more plastic than fish in the ocean by 2050 kalau tidak salah. 2050 akan lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan. Ini begitu mengkhawatirkan. Artinya edukasi apalagi yang kira-kira diperlukan untuk masyarakat kita agar lebih tertib lagi, lebih peduli lagi dalam membuang sampah? Ya, terima kasih. Ini diingatkan lagi bahwa Bapak Presiden sudah mengeluarkan peraturan Presiden tentang penanganan sampah laut yang sebetulnya maksudnya adalah plastik. Karena sampah laut itu 80% datangnya dari land-based activities. Jadi artinya dari aktivitas-aktivitas di daratan, yaitu aktivitas rumah tangga. Memang harus diakui bahwa sampahnya paling banyak di rumah tangga. Oleh karena itu ketika semua kementerian, seluruh pemerintah daerah dan para aktivis mendorong kepada edukasi, sosialisasi dan edukasi, saya kira itu udah merupakan langkah yang sangat baik dan kita akan mengarah ke sana, kita akan mendorong ke sana. Pak Menko Maritim hari ini mengajak semua menteri yang terlibat, paling tidak 16 menteri, termasuk Menteri Pendidikan dan juga Menteri Perindustrian dan lain-lain, apalagi KLHK dan PU. Jadi memang edukasi menjadi sangat penting. Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah mengurangi sampah, itu ada 20 kira-kira, dan sudah dalam bentuk aturan kira-kira di 11 kota, termasuk Bandung, Bogor, Balikpapan, Banjarmasin,
Cimahi, dan lain-lain. Ini menyusul sampai 20 dalam record kami sampai tadi malam. Dan itu artinya apa? Artinya mengajak masyarakat. Saya juga sudah melihat sendiri yang di Surabaya maupun di Bandung dan di Banjarmasin, bagaimana kepala daerah mengajak sekolah, juga di Makassar. Itu ada treatment kepada anak sekolah. Misalnya kalau di Bandung ada hari pungut sampah pada hari tertentu. Begitupun di Makassar misalnya pegawai negeri dan anak-anak pegawai negeri misalnya mengumpulkan sampah pada hari apa. Jadi ada langkah-langkah itu di Surabaya, malahan diangkat dengan gel-gel bawa anak sekolah mengkolek sampah sambil beriang gembira dengan lagu tertentu. Jadi ini sebetulnya inisiatif-inisiatif masyarakat yang sangat bagus. Ada champion-championnya, perintis-perintisnya di sekolah. Dan juga di sisi lain saya lihat di komunitas ada champion-champion atau para inisiator, para tokoh lokal yang berusaha mengkombinasikan antara menangani sampah dengan menyiapkan taman yang baik dan mengatur air limbah dari rumah tangga yang baik. Saya kira tugas pemerintah adalah termasuk pemerintah daerah, tentu saja bagian kami berkaitan dengan bagaimana mendorong perilaku masyarakat bersama-sama. Jadi ini tugas kita untuk memfasilitasi ini dan mengkonsolidasikannya. Kalau dilihat potensinya dan aktualisasinya sudah mulai ada, Mas Wahyu, dan ini yang akan kita terus gelorakan. Saya kira gitu, Mas Wahyu. Terima kasih. Ya, yang disasar juga ini ya, Bu ya. Kalau saya baca ini ada kelompok-kelompok tertentu yang tadi Anda sebutkan, salah satunya millennials yang sekarang digadang-gadang memang menjadi penerus bangsa ini supaya akan lebih sadar lagi dengan bahaya plastik ini. Kalau mungkin hampir 100 tahun yang lalu plastik digembar-gemborkan menjadi satu substance, satu zat yang murah namun tidak diperhatikan dampak lingkungannya. Bagaimana pendekatannya kepada kelompok-kelompok milenials ini supaya nanti lebih visioner lagi terhadap isu lingkungan di tahun-tahun yang akan datang ini? Ya, saya kira kita semua tahu ya, buat generasi milenial itu persoalan demokrasi, hak asasi, lingkungan, keadilan itu menjadi atensi yang sangat kuat. Dan ada ciri yang bagus dari generasi ini yaitu kepo ya, ingin tahu, ingin gali, dan bukan hanya itu, dia juga ingin ngasih tahu ke temannya, ini loh, ayo kita ke sini, ayo kita ke situ. Nah, jadi pola-pola ini saya kira sesuatu yang sangat baik juga. Kalau istilah saya itu modal dasar pembangunan juga. Nah, oleh karena itu pada tahun 2019 Hari Peduli Sampah Nasional ini kita juga menyasar target grup itu dengan cara misalnya mari kita coba angkat bagaimana instrumen ini bisa dipakai dan efektif, misalnya dengan talk show, nanti dilihat lagi dengan lomba-lomba online, dengan video, vlog, dan lain-lain. Jadi Mas Wahyu, saya kira benar dan tepat sekali bahwa generasi ini merupakan nanti generasi yang bisa menjadi vehicle atau motor untuk kita melakukan penetrasi terhadap edukasi mengenai penanganan sampah ini di tingkat bawah, di tingkat grassroots. Terima kasih Mas Wahyu. Iya. Terakhir Bu Siti, ada pesan khusus untuk Hari Peduli Sampah Nasional di tahun ini untuk seluruh masyarakat? Baik, terima kasih. Saya mengajak seluruh jajaran, terutama pemerintah daerah, para aktivis, para tokoh, champion, dan masyarakat, dan juga tentu saja kepala desa, tokoh-tokoh generasi muda, perempuan, dan anak-anak sekolah juga yang di pesantren. Mari kita kuatkan modal sosial kita, punya jiwa bersih. Karena kalau kita kelola sampah dengan baik, berarti kita punya hidup yang baik, bersih, lingkungannya bersih, kemudian lingkungannya sehat, hidupnya sehat, dan tentu saja hidup menjadi bernilai, apakah bernilai berbudaya ataukah juga bernilai produktif. Jadi mari kita peduli sampah, kita lakukan
aktivitas-aktivitas dan aktualisasi dari modal dasar yang kita punyai, gotong royong untuk membersihkan sampah. Ya, dan jangan lupa itu tadi ada kebiasaan yang baik ya Bu ya dari generasi sekarang ya, kepo ya Bu ya. Ini harus ditingkatkan untuk kepedulian lingkungan di masa yang akan datang ya. Baik, terima kasih Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar atas waktunya di Hari Peduli Sampah Nasional di 21 Februari 2019 tahun ini.